Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang sosok Robin Longstride atau lebih dikenal dengan sebutan Robin Hood. Dia adalah seorang archery atau pemanah kerajaan Inggris pada masa Perang Salib yang berada di bawah kepemimpinan Raja Richard the Lionheart, yang mana beliau memutuskan untuk merubah pendiriannya dari seorang prajurit yang sangat loyal menjadi seorang rakyat jelata yang menentang tirani kerajaan saat dia melihat ketidakadilan di tanah kelahirannya sendiri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film. Take no prisoners, leave no stone unscorched. Robert, I'm ashamed of you. Film ini berlatar pada tahun 1199 Masehi, di mana pada masa itu scene memperlihatkan situasi di sebuah benteng atau kastil milik kerajaan Prancis yang bernama Benteng Calais. Terlihat di sana sedang terjadi pengepungan oleh pasukan kerajaan Inggris yang dipimpin langsung oleh seorang raja bernama Raja Richard yang dijuluki si hati singa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Richard the Lionheart, yang mana kala itu beliau sedang berusaha untuk bisa menaklukkan benteng tersebut. Hal ini terjadi saat Raja Richard bersama rombongan pasukannya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Perang Salib di Yerusalem dan telah dikalahkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka atas kekalahannya itu, sang raja melampiaskannya kepada pihak Prancis yang dianggap sebagai pengecut saat mereka menolak untuk membantu mengirimkan pasukan salibnya dalam pertempuran di Tanah Suci. Di antara ribuan pasukan Inggris itu, ada seorang pemanah handal dan hebat bernama Robin Longstride. Dia terlihat baru saja pulang berburu demi membantu logistik makanan pasukan salibis Inggris yang masih berada dalam tenda-tenda pengepungan mereka. Dan kini sudah beberapa bulan mereka masih tertahan untuk bisa pulang ke kampung halamannya akibat ambisi sang raja untuk bisa menghancurkan benteng Prancis. Di tengah situasi itu, tak lama kemudian Robin dan seluruh pasukan Inggris mulai mendengar suara trompet yang menandakan bahwa penyerangan terhadap benteng Prancis itu akan kembali dimulai. Hingga semua pasukan Inggris langsung menunggu aba-aba Raja Richard untuk kembali menjalankan strategi perangnya. Penyerangan besar-besaran pun akhirnya terjadi. Pasukan Inggris dengan strategi tempurnya yang sangat rapi dan cantik berhasil mengawali langkah awal penghancuran gerbang utama benteng dengan menggunakan panah api yang dipadukan dengan serangan bubuk mesiu. Kemudian setelah berhasil membakar gerbang utama benteng Prancis, kini seluruh pasukan Inggris akhirnya dapat kembali beristirahat dan berpesta, seraya menunggu pintu gerbang itu runtuh dengan sendirinya. It'll make a fine pincushion! Pada malam itu, terlihat Robin yang sedang menikmati pestanya sempat bersitegang dengan sahabatnya sendiri yang bernama Little John, hingga menyebabkan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Dan kejadian itu membuat Raja Richard bersama pengawalnya yang bernama Robert Locksley datang untuk menghampiri mereka. Kemudian melihat sang raja yang sengaja datang menemuinya, ternyata momen itu dijadikan kesempatan bagi Robin untuk mengutarakan isi hatinya, yang mana dia menunjukkan sikap penentangan terhadap prinsip dan ambisi Raja Richard selama misi Perang Salib yang melelahkan itu. Hingga ucapan Robin membuat Raja Richard seketika marah kepadanya. Dan imbasnya pada keesokan harinya, Robin bersama 3 sahabatnya yaitu Alan, Will, dan Little John dihukum dengan cara dipasung, sehingga mereka kini tak bisa mengikuti pertempuran selanjutnya untuk menggempur benteng Calais. No, this will be the worst of it. Well done, Robin. You showed him.
Sementara di tengah peperangan itu di tempat lain, terlihat seorang prajurit Inggris bernama Godfrey yang diketahui ternyata dia telah berkhianat untuk bersekutu dengan Raja Prancis, yaitu King Philip, yang mana dia bersekongkol untuk melakukan pengkhianatan demi bisa membunuh Raja Richard. Dan untuk melakukan hal itu, maka Raja Prancis akan menjanjikan harta serta jabatan jika Godfrey berhasil menjalankan misinya. You know the exact place. Richard will return home through the forest of Brocéliande. Kill the Lionheart and you will be richly rewarded. Kembali pada situasi perang di Benteng Calus, di mana kala itu pertempuran berlangsung semakin sengit. Di tengah pertempuran mencekam itu, terlihat seorang prajurit pemanah ulung yang berada di atas menara benteng Prancis, yang mana tanpa diduga, dia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai Raja Richard, yang pada akhirnya menyebabkan sang raja tewas dalam perang itu. Kemudian kematian sang raja pun mulai menyebar kepada seluruh pasukan Inggris yang sedang berperang, hingga salah satu prajurit yang bernama Jimmy seketika bergegas pergi untuk menuju tempat hukuman guna memberitahu kabar itu kepada Robin. Hingga momen itu mereka manfaatkan untuk bisa melarikan diri dari peperangan dan mengakhiri status mereka sebagai prajurit kerajaan Inggris. Knock the pegs out. Make our own fate from now on. When he was alive. Try getting paid by a dead king. Setelah kekalahan pasukan Inggris serta kematian Raja Richard dalam perang itu, singkat cerita di sebuah hutan yang sepi, terlihat Locksley si pengawal raja bersama dengan sisa prajurit Inggris kini sedang dalam perjalanan pulang untuk bisa mengabarkan kematian sang raja serta mengantarkan mahkota sakralnya ke istana London. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok Godfrey si pengkhianat yang kala itu mereka bergabung bersama pasukan Prancis. Hingga dalam situasi itu, semua pasukan Inggris kini terpojok dan mereka pun berhasil dilumpuhkan. Kemudian Godfrey langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjarah harta pasukan Inggris serta mengambil mahkota sang raja demi sebuah bukti kematian Raja Richard yang akan dia persembahkan kepada Raja Prancis. Meskipun di saat yang bersamaan, sebuah keanehan terjadi saat kuda putih milik Raja Richard yang membawa tas berisi mahkota itu seakan mengerti dan mendadak lari menjauhi mereka. King's dead. Where are you going? We're going. Ternyata diam-diam kejadian penyerangan itu juga disaksikan oleh Robin bersama rekan-rekannya saat mereka sedang berada dalam perjalanan pelariannya, hingga di saat itulah Robin sempat berpapasan dengan kuda putih milik raja. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa pasukan Prancis yang menyebabkan Jimmy tewas dalam peristiwa itu. Atas kejadian itu, Robin langsung bergegas untuk melacak dan mengikuti jejak mereka. Hingga kini dia pun berhasil sampai ke tempat di mana aksi penyerangan itu terjadi. Maka Robin bersama sisa rekannya langsung menunjukkan skill memanahnya dan berhasil melumpuhkan semua pasukan Prancis. Meskipun pada momen itu, ternyata Godfrey berhasil meloloskan diri. Kemudian mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua pasukan Inggris yang telah gugur. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Robin mendengar suara dari Locksley yang kala itu dia sedang sekarat. Kemudian dalam saat-saat terakhirnya itu, dia pun sempat berwasiat kepada Robin supaya bisa mengantarkan mahkota raja ke istana London serta meminta Robin untuk memberikan pedang salibis miliknya kepada ayahnya yang berada di desa Nottingham, yang mana beliau bernama Sir Walter Locksley. To my father of Nottingham. Sesaat kemudian, kuda putih pembawa mahkota raja itu tiba-tiba kembali menghampiri mereka. Di mana pada momen itulah, seketika Robin mendapatkan ide cemerlang supaya mereka bisa melakukan pelayaran dan pulang ke tanah Inggris dengan aman. Yaitu dengan cara berpura-pura menjadi kesatria pengawal raja yang bertugas mengantarkan mahkota tersebut, supaya mereka bisa menggunakan kapal kerajaan Inggris yang kini sedang menunggu di pelabuhan. Maka dengan cara itu mereka bisa pulang ke Inggris dengan mudah dan tanpa harus mengeluarkan biaya. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di sebuah pantai terpencil di perairan Prancis.
Kemudian Robin pun langsung melakukan aksi sandiwaranya, yang mana seolah-olah dia adalah sosok Robert Locksley, si pengawal raja, yang akan membawa berita kematian Raja Richard ke istana. Our beloved king is dead. We were told to expect 12 riders and the king. Sir Robert Locksley of Nottingham. Maka semua pasukan pelaut Inggris pun percaya bahwa dia memang Robert Locksley. Hingga akhirnya mereka bisa dibawa berlayar untuk pulang ke tanah Inggris tanpa dicurigai. Kemudian di tengah perjalanan pelayarannya itu, di dalam kapal tanpa sengaja Robin melihat ukiran slogan salibis yang tertulis pada gagang pedang milik mendiang Locksley. Meski dia belum memahami apa makna sebetulnya di balik tulisan tersebut, namun seolah-olah pedang itu membawa ingatannya pada masa lalu, yaitu pada masa-masa perang salib yang berlangsung hampir selama 10 tahun. Sementara itu di tempat lain di dalam istana kerajaan London, Ratu Kerajaan Inggris yang bernama Lady Eleanor terlihat bergegas menuju kamar anaknya yang bernama Pangeran John. Dia merupakan pewaris tahta kerajaan Inggris yang sangat dijaga oleh istana. Meskipun saat itu sang ratu mulai mengetahui bahwa Pangeran John diam-diam menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita Prancis yang bernama Isabella, yang ternyata dia merupakan keponakan dari Raja Prancis yaitu King Philip. Melihat kejadian itu, sontak saja sang ratu pun marah karena merasa anaknya sangat tak pantas menjalin hubungan dengan wanita yang berasal dari Prancis. Karena semua orang mengetahui bahwa kerajaan Prancis merupakan musuh bebuyutan bagi kerajaan Inggris. Walaupun kala itu Pangeran John sempat membela diri dengan alasan bahwa istri resminya sampai saat ini belum bisa memberikannya keturunan. Lawful wife is as barren as a brick. Take up your lawful wife and save England, then bed the niece of England's jealous. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlayar, akhirnya kapal mereka telah sampai di wilayah Inggris. Dan ternyata kapal itu langsung berlabuh menuju istana London, di mana situasi itu membuat Robin serta temannya kini tak sempat lagi untuk bisa melarikan diri, sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Berita kepulangan sang raja kini telah menyebar ke seantero kerajaan Inggris. Semua rakyat mulai berbondong-bondong untuk menyambut kepulangan Raja Richard. Meskipun di saat yang sama, suasana mulai berubah menjadi rasa kekhawatiran, karena pada saat itu mereka tak kunjung melihat sang raja untuk turun dari kapal. Kondisi kepanikan kian terlihat di wajah Robin serta teman-temannya. Dan karena tak ada jalan lain lagi, maka dengan terpaksa Robin mulai membawa mahkota raja, seraya menyampaikan kabar kematian Raja Richard kepada Lady Eleanor. Yang tentu saja berita itu membuat semua rakyat tercengang, seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Hingga di saat itu pula, Pangeran John langsung dinobatkan untuk menaiki tahta sebagai pemimpin tertinggi kerajaan Inggris, menggantikan Raja Richard the Lionheart. Long life, my son. Long live the king. Namun di tengah pengangkatan itu, tiba-tiba perlakuan tak menyenangkan dirasakan oleh Robin, di mana saat dia hendak mendapatkan penghargaan dari raja barunya, tapi di saat itu Raja John mengurungkan niatnya, hanya karena Robin mengaku bahwa dia seorang prajurit yang berasal dari Nottingham, yang mana kota tersebut ternyata masih memiliki tunggakan pajak pada istana. Dan itulah awal mula rasa sakit hati yang dirasakan oleh Robin kepada istana Inggris. Owes tax to the crown. We'll start with this. Setelah prosesi penobatan itu dilaksanakan, kini terlihat seorang marshal atau seorang pemungut upeti kerajaan bernama William yang datang menghampiri Robin. Karena dia mengira bahwa Robin adalah Locksley si pengawal raja yang asli. Dan faktanya ternyata William merupakan kawan lama dari ayahnya. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Robin melihat Godfrey si pengkhianat itu yang ternyata juga telah berada di istana London. Lantas Godfrey seketika merasa khawatir jika Robin akan membocorkan aksi pengkhianatan yang telah dilakukannya selama ini. Hingga dia pun segera menyuruh anak buahnya supaya mereka bisa segera melenyapkan Robin. Whatever he is, he knows too much. I will. I'll tell him.
Maka di hari itu pula, mereka mengetahui bahwa Robin serta ketiga temannya akan pergi meninggalkan istana untuk melakukan perjalanan selanjutnya demi bisa mengantarkan pedang wasiat itu kepada ayah dari mendiang Locksley. Hingga pada malam harinya, saat Robin dan rekannya beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba mereka didatangi sekelompok pencuri misterius dan berhasil mencuri semua harta mereka. Dan saat mereka tersadar, ternyata mereka melihat pasukan Godfrey yang memang telah membuntuti mereka sepanjang hari. Kemudian untuk mempertahankan diri, maka pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Dalam pertempuran itu, Robin beserta temannya berhasil melumpuhkan semua anak buah Godfrey. Walaupun salah seorang pemimpin dari mereka berhasil melarikan diri dan menyampaikan kabar kekalahannya itu kepada Godfrey. Watch your step! Keesokan harinya di dalam istana London, Raja John sedang melakukan rapat bersama para petinggi kerajaan Inggris untuk membahas tentang kepulangan sisa pasukan Raja Richard yang sebentar lagi akan tiba di istana. Hal itu membuat sang raja merasa kebingungan karena semua tentara yang berhasil pulang itu harus dibiayai oleh istana. Maka dia langsung berinisiatif untuk bisa menarik pajak dari kota lain meskipun harus dengan cara dipaksa demi bisa menambah pemasukan kas kerajaan. King Richard's campaigns were costly. To disband the army could cost more than to keep it. The northern barons plead poverty, but that's always been the song. Taxation. Taxation. Situasi itu dijadikan kesempatan oleh Godfrey demi bisa menjilat Raja John dengan cara memberikan masukan untuk menaikkan pajak kepada para bangsawan yang memimpin tiap-tiap kota di seluruh kerajaan Inggris. Hal itu diyakini akan disetujui oleh sang raja karena nyatanya Raja John dan Godfrey merupakan sahabat karib sejak dari kecil. Maka atas sarannya itu, Godfrey pun berhasil melengsarkan William dari jabatannya sebagai Marshal dan dia diangkat menjadi Marshal yang baru atas nama Kerajaan Istana London. Bahkan demi menarik hati dari sang raja, kala itu Godfrey bersedia untuk melakukan pekerjaan itu secara sukarela tanpa diberi upah. Padahal itu semua merupakan rencana yang telah disusun oleh Godfrey untuk bisa mengadu domba para bangsawan Inggris supaya mereka membenci kepemimpinan Raja John. Yang mana jika rencana itu berhasil, maka akan memecah belah persatuan mereka hingga membuat kerajaan Prancis akan lebih mudah untuk menghancurkan kerajaan Inggris. Meskipun atas rencana yang memang terkesan sangat mencolok dan dicurigai itu, secara diam-diam William mengirim seorang mata-mata untuk terus memantau pergerakan serta rencana busuk Godfrey. Hingga pada hari itu pula, akhirnya Godfrey bersama orang-orangnya mulai berangkat menuju utara untuk memungut upeti dari para bangsawan di sana. Robin serta ketiga temannya kini telah berhasil sampai di wilayah Nottingham. Maka dia pun bergegas mencari informasi tentang ayah dari mendiang Robert Locksley yang bernama Sir Walter Locksley. Hingga tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang wanita bernama Lady Marion dan langsung menjelaskan kedatangannya untuk mencari Sir Walter demi bisa mengembalikan pedang wasiat serta menyampaikan bahwa anaknya telah gugur. Son's dead. I wish to see Sir Walter Locksley. Di tengah pertemuan itu, Lady Marion mulai membawa Robin ke rumah Sir William yang memang merupakan bangsawan bagi wilayah Nottingham. Lady Marion langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah menantu dari Sir Walter serta istri dari mendiang Robert Locksley. Seraya menceritakan masa lalunya bahwa pada saat pemerintahan Raja Richard, kerajaan Inggris mewajibkan seluruh pria di Nottingham untuk ikut bertempur dalam perang salib. Dan sejak saat itulah dia tak pernah bertemu lagi dengan suaminya. Kesedihan juga nampak di wajah Sir Walter karena dia tak menyangka bahwa anak laki-laki satu-satunya kini telah gugur dalam pertempuran. Hingga atas rasa terima kasihnya karena telah bersedia menyampaikan wasiat dari anaknya, maka Sir Walter mengajak Robin untuk makan malam bersama mereka. This news will go very hard on him. My grief has been waiting for this day. You will dine with us. Pada saat itulah, Robin mulai menyampaikan rasa penasarannya selama ini tentang arti tulisan pada pedang tersebut. Namun Sir Walter Locksley berjanji akan memberitahu Robin tentang sebuah rahasia penting kepadanya. Dengan syarat dia harus bersedia bersandiwara untuk tetap menjadi sosok Robert Locksley sebagai anak kandungnya dan tetap tinggal di kota Nottingham.
Meskipun Lady Marion mulai menunjukkan penolakannya jika Robin harus berpura-pura menjadi suaminya, tapi Sir Walter sebagai mertuanya menjelaskan jika orang-orang tahu bahwa Locksley sudah meninggal, maka Lady Marion tidak akan dapat mewarisi kekayaan dari kebangsawanannya dan harus menyerahkan semua tanahnya kepada pihak Istana Inggris. Hingga akhirnya dengan terpaksa, Lady Marion menyetujui semua keputusan itu. It is not as if I expected you. And so, as your husband, come my returned son, and therefore... Keesokan harinya, Lady Marion mulai mengajak Robin berkeliling kota Nottingham. Dan ketika mereka sampai di sebuah gereja, Robin bertemu dengan seorang pendeta yang sedang mengumpulkan upeti berupa biji gandum untuk dikirim ke kota York. Kala itu sang pendeta menjelaskan bahwa mereka harus tunduk pada istana London untuk memberikan semua hasil buminya demi kemakmuran istana. Namun saat itu pula, Robin kembali mengancam pendeta itu supaya mengembalikan upeti itu kepada warganya. Karena ternyata Robin telah mengetahui bahwa dia telah menjual madu secara diam-diam demi kepentingan dia sendiri. Meskipun ternyata sang pendeta tak bergeming dan tak takut pada ancaman Robin, hingga Robin pun berinisiatif untuk melakukan sebuah tindakan balasan dengan cara kembali mencuri upeti itu. Maka aksi nekat pencurian upeti kerajaan itu dilakukan dengan sangat cerdik oleh kawanan Robin. Akhirnya mereka pun berhasil merebut kembali biji gandum yang menjadi hak warga kota Nottingham. Unless they can answer the riddle. Stop the horses. Your next move will be your last. The Lord take it. We shall give it back. How much further? About 11 more. Sementara itu di tempat lain, di sebuah pantai selatan Inggris, kala itu mata-mata William berhasil mendapatkan informasi penting saat dia melihat puluhan pasukan Prancis yang telah berhasil mendarat di tanah Inggris, yang diduga mereka telah bekerja sama dengan Godfrey demi bisa masuk ke wilayah Inggris tanpa sepengetahuan pihak istana. Hingga dia pun langsung bergegas melaporkan informasi itu kepada William. Singkat cerita, kini Godfrey bersama pasukan Prancis yang menjadi sekutunya telah sampai di utara Inggris, tepatnya di kota Barnsdale yang dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Baldwin untuk menagih pajak istana. Pada saat itu, dengan mengatasnamakan Raja John, Godfrey mulai melakukan aksi yang tak terpuji dengan menghancurkan kota serta melumpuhkan siapapun warga yang menghalanginya. Bahkan tak hanya itu, Godfrey bersama pasukannya juga mulai menghancurkan kota-kota lainnya dengan tetap mengatasnamakan Raja John. Hingga peristiwa itu membuat para bangsawan di tiap kota mulai terhasut dan memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan Raja John di Istana Inggris. The order of His Majesty, King John! An attack is warranted! I'd be subject to severe punishment! Those persons refusing to Atas kekisruhan yang terjadi di berbagai wilayahnya, beberapa hari kemudian William langsung menemui Ratu dan mulai menyampaikan informasi tentang rencana busuk Godfrey selama ini yang telah berkhianat dan bekerja sama dengan Prancis demi bisa mengelabui Raja John serta memecah belah para pemimpin kota di seluruh Inggris supaya kerajaan Inggris perlahan hancur oleh rakyatnya sendiri. Akibat pengkhianatan serta adu domba yang dilakukan oleh Godfrey, kini para bangsawan yang berasal dari kota-kota di bagian utara menyatakan perang kepada kerajaan Inggris. Dan mendengar hal itu, sontak saja Ratu sangat terkejut. Kemudian dia langsung menemui Isabella untuk meminta bantuannya supaya bisa memberitahu Raja John tentang pengkhianatan Godfrey. Maka saat itu pula sang ratu mulai bisa melihat serta mengetahui ketulusan Isabella terhadap anaknya, karena ternyata dia bersedia menuruti perintah ratu untuk menyelamatkan istana Inggris dari pemberontakan. Hingga setelah melihat keseriusan Isabella tentang informasi itu, akhirnya Raja John percaya bahwa selama ini dia telah diperdaya oleh Godfrey, sahabatnya sendiri yang sangat dia percaya. Godfrey! The bloody Judas! No! No! Di saat yang sama, kemudian scene berpindah di mana saat itu Robin sedang berburu di dalam hutan. Yang mana di hutan itu, dia tak sengaja melihat Lady Marion dari kejauhan. Tapi saat dia hendak mengejarnya, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok pencuri. Ternyata selama ini Lady Marion bergabung dengan kelompok mereka, karena faktanya mereka adalah para pemuda Nottingham yang memutuskan untuk pergi dari rumah, meninggalkan hiruk-pikuk tentang situasi kerajaan, dan menjadi pencuri gelap yang menetap di dalam hutan.
Hal itu dikarenakan rasa ketidakadilan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris hingga terjadi kesenjangan antara pihak kerajaan, bangsawan, dan rakyat jelata. Atas situasi yang dia lihat itu, kemudian Robin memutuskan untuk turut andil membantu Lady Marion dengan memberikan nasihat kepada kelompoknya agar mereka mulai melakukan latihan berperang supaya mereka bisa menjadi seorang prajurit yang sangat tangguh. This is Sir Robert Locksley. Hello, Marion. I've come to save you. Keesokan harinya di tempat lain, Raja John sengaja menemui William sebagai mantan pejabat istana untuk meminta pendapatnya. Kemudian William langsung memberikan saran bahwa jika kerajaan Inggris ingin selamat dan ingin menang, maka Raja John harus meminta maaf kepada para bangsawan serta pemimpin di tiap kota, supaya mereka mau membantu kerajaan untuk berperang melawan kerajaan Prancis yang saat ini diketahui telah mulai melancarkan aksi invasi mereka secara diam-diam. Meskipun ternyata tanpa disangka, dengan sifat sombongnya, Raja John menolak nasihat William karena dia tak percaya dengan semua yang dikatakannya. Wise kings know they must let men look them in the eye. But when the French come, we are all Englishmen. Want to know where to find Godfrey? Di tempat lain, Godfrey mulai kembali mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan Robin yang telah diketahui berada di kota Nottingham. Kemudian di saat yang sama pula, dia menyuruh anak buahnya untuk menemui Raja Prancis yang kini diketahui telah berada di pantai Inggris untuk memberikan sinyal bahwa waktu penyerangan telah tiba. Then on to Paris and give a message to the king. Hingga beberapa hari kemudian, pada suatu malam saat kota Nottingham sedang mengadakan pesta, secara diam-diam, William sengaja jauh-jauh datang untuk menemui Sir Walter dengan tujuan untuk menceritakan tentang kekacauan yang sedang terjadi di istana kerajaan Inggris. Seketika itu pula, Sir Walter memberitahu William bahwa sosok anaknya yang dikira sebagai Locksley itu sebetulnya adalah Robin Longstride yang merupakan anak dari Thomas Longstride. Diketahui pada dahulu kala, Thomas adalah sosok filsuf terkenal Inggris yang berani mengutarakan pandangan-pandangan kritisnya terhadap kerajaan. Hingga atas pemikirannya itu, Thomas Longstride mengabadikan kata-kata filsafatnya yang sampai saat ini terngiang di hati para kesatria Inggris, di mana kata-kata itu mampu menumbuhkan semangat para rakyat jelata dan para bangsawan untuk berani bersatu demi melawan ketidakadilan. Hingga mereka pun sepakat untuk menulis surat piagam yang berisikan tentang hak rakyat untuk mendapatkan kebebasan dari belenggu tirani kerajaan. Namun sayangnya sebelum surat itu disampaikan dan ditandatangani oleh sang raja, ayah Robin terlebih dahulu dieksekusi karena dianggap sebagai pemberontak kerajaan. Pada pagi harinya, Sir Walter memberikan sebuah surat perjanjian yang diprakarsai oleh para bangsawan terdahulu karena dia meyakini bahwa Robin mewarisi semangat serta tekad seperti mendiang ayahnya. Dan tiba-tiba di tengah situasi itu, seorang utusan yang dikirim oleh William datang untuk menginformasikan sebuah berita penting bahwa sebentar lagi para bangsawan Inggris akan berkumpul untuk melakukan perlawanan terhadap Raja John. Utusan tersebut meminta Sir Walter datang untuk mendamaikan suasana, namun beliau malah menyuruh Robin untuk mewakilinya pergi ke sana. Seraya dia meminta Robin untuk menyampaikan pesan rahasia yang selama ini dia jaga kepada seluruh bangsawan Inggris. And there are the names of all the barons that signed. The time for pretense is over. Sementara di kota Barnsdale, tempat para pemimpin dan bangsawan berkumpul, terlihat kala itu William terus memohon agar mereka membatalkan niatnya untuk melakukan pemberontakan terhadap istana Inggris. Karena semua kejadian ini merupakan taktik licik Godfrey untuk bisa memecah belah persatuan mereka. Sesaat kemudian, tiba-tiba di tengah perdebatan itu, Raja John datang ke tengah pertemuan itu dengan sikap arogannya, seraya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwasanya dia telah diperdaya oleh Godfrey, sahabatnya sendiri, supaya memecah belah persatuan mereka. Maka dia pun meminta agar para bangsawan membantunya untuk berperang guna mengakhiri kekacauan ini.
Namun ternyata kala itu para bangsawan sudah tak peduli lagi dengan perintah raja mereka karena semua bangsawan sudah muak dengan peraturan kerajaan serta menganggap Raja John sudah tak pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Beware. From now we will be subject and no ambition to wear the crown. Without loyalty, there is no... Di waktu yang bersamaan, kini Robin juga telah sampai di kota Barnsdale, tempat para bangsawan serta pasukannya berkumpul. Di sana dia melihat Raja John yang masih tetap angkuh pada pendiriannya dan mempertahankan gengsinya untuk menolak meminta maaf kepada para bangsawan. Hingga pada akhirnya, dengan suara lantang, Robin mulai berbicara untuk mewakili Sir Walter Locksley sebagai bangsawan dari kota Nottingham. Dengan kalimat-kalimatnya yang mengagumkan, akhirnya Robin mampu mempengaruhi Raja John yang kini dia merasa terdesak dan akhirnya menyetujui permintaan para bangsawan. Hingga setelah pertemuan itu berjalan sesuai rencana, kini Robin menyempatkan diri untuk melihat sebuah prasasti berupa tugu batu tempat di mana dulu ayahnya dieksekusi. Dan di sana dia pun langsung melihat tulisan sang ayah yang telah diabadikan di atas tugu tersebut. Sementara itu, di saat yang sama di tempat lain, ternyata saat itu Godfrey bersama pasukan Prancis telah sampai di kota Nottingham. Karena memang mereka telah mengetahui bahwa saat ini Nottingham sedang dalam kondisi lemah karena para pasukan Inggris sedang berkumpul di kota lain. Maka mereka pun langsung menghancurkan seisi kota, walaupun mereka tak berhasil menemukan Robin, namun akhirnya Godfrey berhasil menemukan Sir Walter Locksley, dan tanpa belas kasihan, Godfrey pun langsung mengeksekusinya. And who are you, sir, to say? Di tengah situasi mencekam itu, tanpa disangka para pasukan pencuri gelap diam-diam datang untuk membantu rakyat Nottingham. Mereka berusaha memberikan perlawanan sebisa mungkin, seraya menunggu pasukan bangsawan datang untuk membantu mereka. Hingga setelah sekian lama pertempuran itu berlangsung, akhirnya Robin beserta para pasukan bangsawan pun tiba di tempat itu dan langsung melakukan perlawanan dengan begitu sengit. Meskipun saat melihat kondisi itu, seketika Godfrey langsung melarikan diri dan menumbalkan semua pasukannya untuk bisa menahan pasukan Robin. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Robin dan Lady Marion baru menyadari bahwa Sir Walter Locksley telah meninggal karena dibunuh oleh Godfrey. Hingga dengan perasaan haru serta kesedihan yang sangat mendalam, kemudian mereka pun mulai melakukan upacara pemakamannya. Di tengah acara pemakaman itu, Robin langsung mengumpulkan para pasukan Prancis yang tersisa. Kemudian dia mulai menginterogasi mereka demi mendapatkan informasi tentang rencana kedatangan pasukan Prancis yang akan menyerang serta melakukan invasi terhadap kerajaan Inggris. Philippe doit-il arriver? Qui est votre officier? Setelah upacara pemakaman telah selesai, Robin dan pasukannya mulai memutuskan serta memantapkan diri untuk pergi ke medan perang demi bisa menghalau pasukan Prancis yang diketahui akan bersandar di sebuah pantai terpencil di utara Inggris. Hingga singkat cerita, pada akhirnya sampailah pada hari di mana pasukan Prancis kini benar-benar telah datang di tanah Inggris. Dalam situasi itu, semua pasukan Inggris yang juga telah lebih dulu sampai di pantai itu, kini mulai bersiap untuk berperang dengan strategi pertahanan yang telah mereka rencanakan. Dengan cara membagi seluruh pasukan Inggris menjadi dua, yaitu pasukan infanteri yang bergabung dengan kavaleri berkuda, serta pasukan archery atau pemanah. Gentlemen, we go to war! Bersama pasukan pemanah lainnya, Robin mulai bergerak ke atas tebing untuk menyerang tentara infanteri pasukan Prancis yang mulai bergerak memasuki pantai Inggris. Sementara itu, pasukan kavaleri lain yang dipimpin langsung oleh Raja John mulai melakukan penghadangan, walaupun sang raja harus tetap dalam pengawasan serta pengawalan ketat oleh pasukan kavaleri William yang kini mulai melakukan pertempuran di garis depan.
Pertarungan pun kini benar-benar sudah dimulai. Serangan pertama dilancarkan oleh pasukan pemanah Robin dengan menghujani anak panah ke arah pasukan Prancis. Hingga dalam serangan pertama itu, mereka berhasil melumpuhkan ratusan pasukan Prancis. Dan setelah itu, Robin mulai membawa pasukannya untuk mulai bergabung bersama pasukan infanteri guna melakukan pertempuran jarak dekat. Di tengah pertempuran yang sengit itu, di saat yang bersamaan secara tiba-tiba, Lady Marion muncul dengan menggunakan kuda lengkap dengan baju perangnya, yang ternyata kala itu dia membawa pasukan pencuri gelap untuk turun ke medan pertempuran guna membantu pasukan Inggris. Melihat situasi itu, sontak saja membuat Robin terkejut saat mengetahui Lady Marion yang sudah dia anggap sebagai istrinya berada di tengah peperangan. Yang ternyata Lady Marion sengaja datang ke medan perang untuk bisa membalaskan dendam atas kematian Sir Walter Locksley sebagai mertuanya. Hingga emosinya mulai memuncak saat dia melihat Godfrey, yang kemudian dia langsung bergegas untuk menyerang Godfrey secara membabi buta. Tak mau diam saja, Robin pun datang untuk membantunya, meskipun dia sempat mengalami kesulitan saat posisinya mulai terpojok di antara kapal-kapal pasukan Prancis. Hingga momen itu menjadi kesempatan emas bagi Godfrey untuk bisa melarikan diri dari peperangan. Tapi dengan tekad semangat sebagai mantan prajurit salibis serta skill senjata panahnya, akhirnya Robin berhasil melesatkan anak panah tepat mengenai leher Godfrey, hingga seketika itu dia pun tewas secara mengenaskan dengan cap sebagai pengkhianat Inggris. Melihat Godfrey yang telah gugur serta kondisi pasukannya yang terus-menerus dihabisi pasukan Inggris, maka Raja Prancis pun langsung memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur, menaiki kapal-kapal mereka untuk meninggalkan perairan Inggris dan melupakan rencana invasi mereka. Hingga di hari itu, akhirnya pihak Inggris bisa memenangkan peperangan. Meskipun di tengah momen haru dan kebahagiaan itu, semua pasukan Inggris melupakan keberadaan sang raja dan mulai menyuarakan nama Robin sebagai pahlawan paling berpengaruh bagi mereka. Mendengar hal itu, Raja John terlihat cemburu dan marah atas keberadaan Robin. Hingga singkat cerita beberapa bulan kemudian setelah peperangan itu, saat Raja John akan menepati janjinya untuk menandatangani surat piagam perjanjian tentang hak rakyat Inggris. Seketika itu Raja John mengingkarinya dan membatalkan perjanjian itu yang membuat rakyat Inggris semakin kecewa serta mengutuk keras perbuatan sang raja. To be a knight of the realm, a crime punishable by death. That nation's son. Sire, you give your word. Bahkan tak hanya itu, beberapa hari kemudian di kota Nottingham, seorang serif utusan kerajaan membacakan sebuah surat pengumuman dari sang raja yang berisikan sebuah informasi bahwa status Robin saat ini merupakan buronan kerajaan yang dijuluki sebagai Robin the Hood karena dia dianggap sebagai ancaman serta pemicu pemberontakan rakyat Inggris di kemudian hari. Hingga di akhir kisahnya, Robin akhirnya dianggap sebagai penjahat kerajaan, walaupun faktanya dia telah mempunyai jasa besar untuk menyelamatkan kerajaan Inggris dari rencana invasi kerajaan Prancis. Atas kejadian itu pula, kini Robin memutuskan untuk bergabung bersama pasukan pencuri gelap, meninggalkan hiruk-pikuk sosial serta aturan tirani kerajaan Inggris yang dianggap semena-mena. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.